Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan gagasan tentang dampak virus COVID-19 terhadap pendidikan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Awal kemunculan COVID-19 pertama kali muncul diduga di pasar hewan kota Wuhan, Cina, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sejak munculnya wabah virus corona, timbul berbagai masalah sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring. Tetapi pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada awalnya, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya kebijakan social distancing tersebut dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah hanya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring atau pembelajaran dalam jaringan melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Teknik pendidikan daring tersebut dilakukan oleh berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dalam pembelajaran daring, biasanya para siswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif seperti diberi tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisi materi pembelajaran dan lain-lain. Selain ide-ide kreatif tersebut, para siswa dan mahasiswa juga diberikan tugas melalui online oleh para guru dan dosen dengan mengajarkan mengumpulkan tugas yang diberikan melalui sistem yang disediakan oleh setiap sekolah dan kampus sesuai kebijakan yang diterapkan, karena setiap sekolah atau kampus pasti menerapkan kebijakannya berbeda-beda, mulai dari mengumpulkan tugas melalui laman e-learning di Google, melalui e-student, melalui WhatsApp, melalui email, bahkan dengan datang langsung ke sekolah atau kampus untuk sekedar mengumpulkan tugas, tetapi harus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.